Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai corporate liquidation and reorganization. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reva Fitriana Putri Sonya dengan NPM akhir 099. Lalu ada rekan saya Nugi Kinanti dengan NPM akhir 095, Husnul Khotimah dengan NPM akhir 103, dan Novi Sulistiani dengan NPM akhir 108. Nah, untuk materi yang pertama ini ada liquidation atau likuidasi. Nah, likuidasi itu menjadi jalur kepahilitan yang paling banyak dipilih karena prosesnya cepat dan murah. Kasus ini tuh bisa dimulai oleh perusahaan sendiri melalui petisi sukarela atau oleh kreditur melalui petisi paksa dengan syarat tertentu terkait jumlah kreditur dan juga nilai klaim. Jika pengadilan menerima petisi dan mengeluarkan perintah perlindungan, maka kreditur tidak boleh lagi menagih langsung ke perusahaan. Selanjutnya, trustee sementara ditunjuk untuk mengelola aset hingga rapat kreditur memutuskan apakah akan memilih trustee permanen. Dalam rapat ini, hanya kreditur tanpa jaminan yang dapat memilih, dan jika syarat suara tidak terpenuhi, trustee sementara akan tetap menjabat. Selain itu, kreditur juga dapat membentuk komite kecil untuk mendampingi trustee. Nah, inti dari likuidasi itu adalah menjual aset perusahaan untuk membayar utang sesuai urutan prioritas, bukan menyelamatkan bisnis. Selanjutnya itu ada tugas dari trustee di dalam likuidasi. Nah, pengajuan suatu kasus itu menciptakan sebuah estate atau harta pailit. Nah, trustee ini tuh mengambil alih kepemilikan atas estate tersebut, mengubah aset menjadi kas dan mendistribusikan hasilnya sesuai dengan prioritas klaim sebagaimana diarahkan oleh pengadilan kepailitan. Nah, adapun tugas lain dari trustee dalam kasus likuidasi itu ada yaitu menyelidiki kondisi keuangan debitur. Yang kedua, memberikan informasi tentang estate debitur dan pengelolaannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, memeriksa klaim kreditur dan mengajukan keberatan terhadap klaim yang tanpa tidak sah. Lalu menyediakan laporan berkala dan ringkasan operasi. Dan selanjutnya ada mengajukan laporan akhir mengenai pengelolaan trusteeship sebagaimana diwajibkan oleh pengadilan. Selanjutnya ada payment of claim atau klaim pembayaran. Dalam likuidasi, pembayaran klaim itu diatur berdasarkan urutan prioritas yang cukup ketat. Yang pertama itu ada klaim dengan jaminan atau secured claims yang dilunasi dari hasil penjualan aset yang dijadikan jaminan. Jika hasilnya tidak mencukupi, sisa klaim akan diperlakukan sebagai klaim tanpa jaminan prioritas. Yang kedua ada klaim tanpa jaminan, yaitu dibagi menjadi dua kategori, prioritas dan juga non-prioritas. Klaim prioritas wajib dibayar penuh sebelum ada distribusi kepada klaim non-prioritas. Dalam setiap kategori, terdapat tingkatan yang menentukan siapa yang dibayar lebih dahulu dan apabila tidak cukup, pembayaran dilakukan secara pro rata. Nah, pemegang saham itu hanya akan menerima bagian apabila seluruh klaim kreditor itu sudah dilunasi sepenuhnya. Nah, di sini ada contoh kasus dari Chem Corporation. Nah, Chem Corporation itu mengalami kerugian besar pada tahun 2016 hingga pertengahan 2017, sehingga tidak mampu membayar utang dagang dan gagal memenuhi kewajiban pinjaman bank. Karena tidak ada kreditur yang bersedia memberikan tambahan kredit, pada 1 Agustus 2017 itu perusahaan mengajukan petisi sukarela. Pada saat itu, laporan keuangan tradisional seperti neraca itu tidak lagi mencerminkan kondisi nyata perusahaan. Oleh karena itu, digunakannya statement of affair, yaitu laporan yang menampilkan nilai realisasi likuidasi aset dan menunjukkan berapa banyak yang tersedia untuk membayar kreditur sesuai urutan prioritas. Dari laporan tersebut terlihat bahwa nilai aset itu tidak cukup untuk melunasi seluruh klaim sehingga akan terjadi defisiensi bagi kreditur tanpa jaminan. Nah, di sini ada statement of affair dari Corporation. Dapat dilihat ini tuh asetnya dengan total 75 US dollar itu merupakan estimate realisasi dari value-nya yang tersedia untuk para kreditur, sedangkan book value-nya itu 180. Hal ini tuh menunjukkan adanya penurunan yang cukup drastis. Di sini juga liabilities and stockholders equity-nya itu sama jumlahnya seperti aset. Nah, selanjutnya ini ada diperkirakan bahwa aset Chem Corporation itu dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu 3 bulan. Nah, nilai realisasi yang diestimasinya itu dengan kas sebesar 3.000 US dollar, marketable security dengan harga 7.000, account receivable dengan nilai 22.000, lalu ada persediaan laba bersihnya dari penjualannya itu sebesar 55.000,
lalu ada bangunan dan tanahnya sebesar 60.000, lalu ada equipment sebesar 12.000, sehingga totalnya menjadi 159.000. Nah, dalam statement of fair, yang aset yang dijaminkan dibandingkan dengan klaim kreditur. Jika ada kelebihan nilai, itu dialokasikan untuk kreditur tanpa jaminan, sedangkan jika kurang, sisanya menjadi klaim non prioritas. Nah, pada kasus scam corporation ini, aset yang tersedia itu tetap tidak cukup dengan kekurangan sekitar 8.000 US dollar bagi kreditur tanpa jaminan. Lalu selanjutnya ada trustee accounting. Dalam Camp Corporation itu trustee itu membuat catatan akuntansi baru dengan mencatat aset berdasarkan nilai buku dan menghilangkan akun kontra aset agar lebih sederhana dan relevan untuk proses likuidasi. Nah, di sini ada jurnalnya, kas sebesar 3.000, marketable security 7.000, akun receivable 25.000, inventories 50.000, prepaid expense 4.000, land 15.000, building 40.000, equipment 30.000 dan intangible asset 6.000 pada akun payable sebesar 65.000, wage payable sebesar 13.000, property tax payable sebesar 2.000, not payable pada bank sebesar 25.000, sedangkan untuk not payable pada supplier itu sebesar 5.000. Lalu ada interest payable sebesar 7.000 dan mortgage payable sebesar 50.000, lalu ada estate equity sebesar 13.000. Nah, ini tuh untuk pencatatan pengambilan aset Camp Corporation pada saat likuidasi. Nah, setelah mengambil alih aset, trustee itu mencatat keuntungan, kerugian, dan biaya likuidasi ke akun estate equity yang menunjukkan sisa ekuitas bagi pemegang saham. Aset atau kewajiban baru yang ditemukan setelah trustee berwenang juga dicatat di akun ini dan diberi label baru atau new untuk membedakannya dari aset awal. Nah, di sini ada transaksi dan peristiwa selama bulan pertama kepengurusan trustee atau scam itu dijelaskan, dan entry jurnalnya tuh tercatat dalam pembukuan trustee itu ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada previously on record utility bill, yaitu estate equity sebesar 500 pada unities payable new 500. Lalu untuk pencatatan intangible asset yang dihapuskan atau sudah usang itu estate equity 6.000 US dollar pada intangible asset sebesar 6.000. Lalu untuk seluruh persediaan yang terjual sebesar 48.000, untuk 18.000-nya itu tuh utang, sedangkan 3.000-nya itu tuh 18.000-nya tuh piutang, sedangkan 30.000-nya tuh kas. Jadi jurnalnya tuh kas sebesar 30.000 pada akun receivable atau piutang new sebesar 18.000, estate equity 2.000 pada inventories 50.000. Lalu ini ada untuk peralatan yang terjual sebesar 14.200 secara kas. Kasnya 14.200, estate equity-nya 15.800 pada equipment 30.000. Lalu ada gaji dan properti yang dimiliki pada tanggal 1 Agustus yang telah dibayar, itu jurnalnya wage payable sebesar 13.000 dan property tax payable sebesar 2.000 pada kas 15.000. Lalu lanjutannya ini ada untuk tanah dan bangunan yang terjual sebesar 64.000 secara cash, dan juga ada mortgage payable dan related interest itu sudah dibayar. Nah, jadi jurnalnya tuh kas sebesar 64.000, landnya tuh terjual sebesar 15.000, buildingnya terjual 40.000, lalu ada estate equity-nya sebesar 9.000. Lalu untuk mortgage payable-nya tuh 50.000, interest payable-nya 5.000, dan pada kas sebesar 55.000. Lalu ada insurance policies include in prepaid expense yang gagal diklaim, lalu ada 1.000 kas yang refund yang diterima. Jadi jurnalnya itu tuh kas sebesar 1.000 pada prepaid expense sebesar 1.000. Lalu ada account receivable yang dapat ditagih, sedangkan ada 21.000, sedangkan yang tidak dapat ditagih itu besar 4.000. Jadi jurnalnya kas 21.000, estate equity 4.000 pada akun receivable sebesar 25.000. Lalu ada 21.000 dari piutang, itu tuh pembayaran bunga, lalu jumlahnya itu interest payable 2.000 pada notes payable bank sebesar 19.000 pada kas, karena ini tuh mengurangi kas karena kita bayar. Lalu selanjutnya tuh ada asset administration expense, beban administrasi itu juga dibayar sebesar 3.000. Jadi jumlahnya estate equity-nya 3.000 pada kas 3.000. Lalu jurnal yang terakhir itu adalah pembayaran fee untuk trustee-nya sebesar 2.000.
Jurnalnya yaitu Estate Equity sebesar 2.000, pada Trust TV Payable News sebesar 2.000. Nah, setelah transaksi dan peristiwa yang terjadi hingga 31 Agustus itu dicatat dalam pembukaan trustee, laporan keuangan itu dapat disusun sesuai kebutuhan untuk menunjukkan perkembangan proses likuidasi serta proses sisi keuangan pada tanggal tersebut. Nah, selanjutnya adalah statement of cash effect and disbursement. Jadi pada periode 1 sampai 31 Agustus 2017, Camp Corporate memiliki saldo awal kas sebesar 3.000 US dollar dan menerima kas dari penjualan persediaan, peralatan, tanah, dan bangunan. Nah, serta penagihan piutang dengan total 130.200 US dollar dan setelah dikurangi pengeluaran untuk upah, pajak, seperti hipotek dan bunga. Nah, pinjaman bank itu serta daya administrasi sebesar 94.000 US dollar. Nah, saldo akhir kas tercatat 39.200 US dollar. Namun laporan perubahan ekuitas menunjukkan penurunan dari saldo awal yaitu sebesar 13.000 US dollar menjadi defisit 11.300 US dollar. Nah, akibatnya berbagai kerugian likuiditas seperti tagihan utilitas, penghapusan aset, kemudian kerugian persediaan dan peralatan, piutang tak tertagih, serta biaya administrasi dan free reserve, meskipun ada keuntungan dari penjualan tanah dan bangunan. Nah, selanjutnya adalah statement of realization and liquidation. Jadi, pernyataan realisasi dan likuiditas itu berfungsi untuk menunjukkan pembangunan likuiditas aset. Pernyataan realisasi dan likuiditas berfungsi untuk menunjukkan perkembangan likuiditas aset debitur. Dan laporan ini tuh memberikan informasi kepada pengendalian kebangkrutan dan kreditur terkait hasil kinerja trust. Dan meskipun tidak diwajibkan oleh undang-undang kepemilikan, laporan ini tuh menjadi dasar bagi hukum untuk menentukan format penyajian informasi yang harus disampaikan ke pengadilan. Nah, selanjutnya adalah reorganisasi atau sebagian besar kebangkrutan komersial di chapter 7. Nah, tapi banyak perusahaan besar memilih di bagian chapter 8 dijelaskan untuk reorganisasi. Nah, pengajuan itu bisa dilakukan debitur atau kreditur dengan ambang klaim sebesar 15.775.000 US dollar setelah diajukan, dan pengadilan dapat menyetujui reorganisasi, mengubahnya ada di halaman dijelaskan di halaman chapter 7, atau bisa menolak dengan terus ditunjukkan untuk mengawasi prosesnya. Nah, selanjutnya adalah trust of debitor in possession. Jadi dalam chapter 11 itu debitur biasanya tetap mengelola aset sebagai debitor in possession, kecuali pengadilan itu menunjukkan trust karena adanya kecurangan atau salah urus. Nah, trust berfungsi itu mengelola aset, melaporkan kondisi keuangan, memeriksa klaim kreditur, serta menyusun atau menolak rencana organisasi. Selain itu, terus atau debitur itu harus bernegosiasi dengan kreditur untuk mencapai rencana yang disetujui pengadilan. Nah, dalam kasus pinjaman besar, pengadilan itu dapat menunjukkan examiner atau menilai aset perusahaan. Nah, selanjutnya adalah committed representation atau komite kreditur dalam dibahas di chapter 11 lagi, dan bertugas itu melindungi kepentingan kreditur mengenai saat aset debitur serta menunjukkan transaksi penting seperti pembayaran atau penjualan aset. Nah, anggotanya itu biasanya 7 orang dari kreditur tanpa jaminan terbesar, meski bisa berubah atau ditambah komite lain. Nah, semua organisasi itu antara debitur dan kreditur dilakukan melalui komite ini. Jadi sehingga perannya itu sangat penting bagi keberhasilan reorganisasi. Namun jika antar komite terjadi konflik, proses organisasi itu bisa menjadi sangat sulit seperti itu. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Operasi di bawah chapter 11, di mana perusahaan yang mengajukan di chapter ini tetap dapat beroperasi sambil menyusun rencana reorganisasi dengan persetujuan pengadilan. Rekening dan pembukuan baru dibuka dan bisa memperoleh pembiayaan baru atau debtor in possession finansial, di mana manfaatnya yaitu
dapat mengurangi biaya tenaga kerja, membatalkan kontrak atau sewa yang merugikan. Kemudian bunga utang tanpa jaminan berhenti sejak pengajuan. Kemudian ada kreditur tidak bisa menyita aset tanpa izin pengadilan. Dan yang terakhir ada restrukturisasi utang lebih mudah karena hanya perlu persetujuan 2/3 pemegang obligasi. Kemudian ada kerugian, di mana yang pertama ada hilangnya kepercayaan dari pihak luar, kemudian ada banyak keputusan bisnis harus disetujui pengadilan, menyulitkan operasional, kemudian ada mungkin harus menjual unit yang menguntungkan, dan terakhir ada biaya hukum tinggi meski pengadilan dapat menurunkan biaya yang tidak wajar. Selanjutnya ada the plan of reorganisasi, di mana tujuannya yaitu menyusun dan mengesahkan rencana reorganisasi yang adil bagi semua pihak. Dalam 120 hari pertama hanya debitur yang boleh mengajukan rencana, lalu pihak lain juga dapat mengusulkannya, di mana perusahaan dapat menggunakan prepaid bankrupt, yaitu rencana yang sudah disetujui kreditur sebelum pengajuan agar proses lebih cepat, di mana isi rencananya yaitu ada mengelompokkan klaim dan menentukan yang terpengaruh atau tidak, kemudian memperlakukan klaim dalam satu kelas secara setara, kemudian ada menyediakan cara pelaksanaan seperti merger atau perpanjangan jatuh tempo, kemudian yang terakhir ada melarang saham tanpa hak suara dan mengatur pemilihan direksi sesuai kepentingan kreditur dan pemegang saham, di mana rencana ini bisa mencakup penjualan aset dan hasilnya dibagikan. Persetujuan membutuhkan 2/3 nilai klaim dan lebih dari setengah jumlah kreditur. Jika ditolak, pengadilan bisa tetap mengesahkan lewat crackdown jika dianggap adil. Kemudian dalam prakteknya, urutan pembayaran kreditur sering hasil negosiasi, dan pemegang saham kini lebih aktif melindungi kepentingan, terutama jika perusahaan masih solven. Pelaporan keuangan selama reorganisasi, di mana selama proses ini bisa berlangsung lama, perusahaan tetap harus membuat laporan keuangan sesuai GAAP dan memisahkan transaksi reorganisasi dari operasi normal, di mana pada neraca utang tanpa jaminan sebelum pengajuan dicatat sebagai liabilitas subject to compromise secara terpisah, utang dengan jaminan atau setelah pengajuan dicatat seperti biasa, dan klaim baru dicatat sebesar jumlah yang disetujui pengadilan. Kemudian pada laporan keuangan tambahan, di mana ASC 852 mewajibkan laporan keuangan gabungan ringkasan untuk semua entitas yang sedang dalam proses reorganisasi, karena laporan konsolidasi biasanya tidak cukup informatif sehingga piutang dan utang antar perusahaan harus diungkapkan dan piutang diturunkan nilainya jika perlu. Konsolidasi mungkin tidak tepat jika anak perusahaan dikelola oleh trustee selama kebangkrutan. Kemudian pada perusahaan pasca reorganisasi, di mana reorganisasi biasanya melibatkan restrukturasi utang, di mana modal dan nilai ulang aset. Pemegang saham hanya tetap berpartisipasi jika pengadilan menilai mereka masih memiliki kepentingan yang adil. Banyak perusahaan keluar dari kebangkrutan melalui penjualan perusahaan dan penerbitan sekuritas baru sebagai bagian dari rencana reorganisasi, di mana negosiasi antar pihak berkepentingan dan keputusan hakim sangat mempengaruhi hasil penyelesaian. Melalui doktrin equity, dan hakim dapat memberikan prioritas kepada kreditur tanpa jaminan demi keadilan dalam kondisi tertentu. Pada reorganisasi value, di mana di sini nilai wajar perusahaan tanpa utang dihitung dari arus kas masa depan yang didiskonto dan hasil penjualan aset. Nilai ini menentukan pembayaran kepada kreditur dan
porsi saham setelah reorganisasi, di mana pada fresh start reporting berlaku jika nilai aset reorganisasi lebih kecil dari total utang dan klaim. Kemudian yang kedua, pemegang saham lama memiliki kurang dari 50% perusahaan baru. Jika terpenuhi, perusahaan baru dimulai dengan saldo laba 0 dan nilai reorganisasi dialokasikan ke aset, sisanya jadi reorganisasi value in excess, di mana utang dicatat pada nilai kini dan manfaat pajak digunakan untuk mengurangi nilai berlebih. Rapor akhir entitas lama menjadi neraca awal entitas baru. Materi berikutnya yaitu illustration of a reorganization case. Jadi ilustrasi kasus reorganisasi. Jadi di sini contohnya itu seperti T Corporation itu mengajukan permohonan perlindungan dari para kreditur berdasarkan Chapter 11 dan dari Undang-Undang Kepailitan pada tanggal 5 Januari 2016. Nah, TIK ini itu berstatus sebagai debtor in possession atau debitur yang tetap menguasai usahanya. Nah, dan pada saat pengajuan, neraca perusahaannya itu mencatat seperti yang pada di gambar ini. Jadi pada saat mengajukan kebangkrutan, T Corporation itu menutup buku lama dan membuka buku baru. Perusahaan itu memperoleh pembiayaan jangka pendek dengan persetujuan pengadilan agar tetap beroperasi sambil menyusun rencana reorganisasi. Nah, sepanjang tahun 2016, utang yang timbul sebelum pengajuan tidak dibayar dan bunga atas pinjaman juga tidak diakui. Dengan izin pengadilan, TIK ini membeli peralatan baru senilai $100.000 pada Agustus 2016 dengan umur manfaat 5 tahun dan disusutkan menggunakan metode garis lurus. Nah, selain itu, gedung juga disusutkan $50.000 per tahun, peralatan lama $60.000 per tahun, dan paten diamortisasi $50.000 per tahun. Nah, semua biaya terkait kepailitan ini termasuk komite kreditur dan pemegang saham langsung dibebankan dan dibayar tunai. Berikutnya ada reclassification of liability subject to compromise. Jadi pada tahun 2016, TIK ini mengklasifikasikan kembali kewajiban yang menjadi subjek penyelesaian atau liability subject to compromise ke dalam akun terpisah. Nah, jurnal untuk mencatat reklasifikasi tersebut itu ada di bawah ini, ada account payable 600, tax payable 150, dan sebagainya. Nah, sebelum pengajuan atau pre-petition claim sebesar $2.300.000 disajikan secara terpisah dalam neraca Desember 2016. Dan sebuah jadwal tambahan menampilkan rincian dari klaim-klaim tersebut. Kemudian ada pengungkapan kewajiban yang direklasifikasi dalam laporan keuangan. Nah, pada gambar di samping ini ada contoh Exhibit 18/9, yang dimana ini tuh menunjukkan balance sheet and income statement selama during chapter 11 reorganization. Jadi, Exhibit 18/9 ini menyajikan laporan laba rugi gabungan dan laba ditahan untuk tahun 2016 serta neraca per 31 Desember 2016. Nah, meskipun reklasifikasi kewajiban ini yang menjadi subjek penyelesaian, itu tidak menimbulkan kesulitan dalam penyusunan neraca maupun laba rugi. Hal ini justru memperumit penyusunan laporan arus kas. Kemudian operation under chapter 11. Setelah di sini ada pada gambar ini dicontohkan ada comparative balance sheets 2017 dan income and return deficit statement for month ending June 2017. Jadi selama 6 bulan berikutnya, TIK ini tetap beroperasi di bawah chapter 11 dari Bankruptcy Code sambil menyusun rencana reorganisasi, dan pada 30 Juni 2017, TIK ini
telah memiliki rencana tersebut. Nah, jumlah dalam neraca dan laporan laba rugi yang mencerminkan operasi untuk 6 bulan pertama tahun 2017 itu diringkas pada gambar yang di samping ini. Kemudian ada the reorganization plan. Jadi setelah melalui negosiasi yang panjang di antara para pihak-pihak yang berkepentingan, itu telah disepakati nilai reorganisasi itu sebesar $2.200.000 dan sebuah rencana reorganisasi itu diajukan ke pengadilan. Nah, ketentuan dari rencana reorganisasi yang telah diusulkan TIK ini itu tuh mencakup 4 hal. Yang pertama, itu obligasi TIK sebesar 15% itu dijamin dengan tanah dan bangunan, serta para pemegang obligasi itu setuju untuk menerima $500.000 saham biasa baru yang kemudian $500.000 utang senior berupa obligasi 12% dan juga $100.000 bagian lancar dari utang senior yang jatuh tempo pada 31 Desember 2017. Kemudian yang kedua, itu klaim pajak prioritas itu sebesar $150.000 itu akan dibayarkan tunai segera setelah pengadilan kepailitan mengesahkan rencana reorganisasi. Kemudian yang ketiga, itu sisa-sisa klaim tanpa jaminan dan non-prioritas sebelum pengajuan sebesar $950.000 itu akan diselesaikan sebagai kreditur yang diwakili oleh utang usaha itu akan menerima $275.000 utang subordinasi dan juga $140.000 saham biasa. Kemudian ada bunga terutang sebesar $90.000 atas obligasi 15% itu akan dihapuskan. Yang terakhir, wesel bayar kepada bank sebesar $260.000 itu akan ditukar dengan $120.000 utang subordinasi dengan $60.000 saham biasa. Kemudian yang keempat itu mencakup para pemegang saham ini akan menukar saham lama mereka dengan $100.000 saham biasa dari perusahaan baru hasil reorganisasi. Setelah ada planning sebelumnya, sekarang ada fresh start reporting, di mana perusahaan itu membandingkan nilai reorganisasi dengan total kewajiban setelah pengajuan atau post petition liabilities dan klaim yang disetujui pengadilan per 30 Juni untuk menentukan apakah pelaporan fresh start ini layak diterapkan. Nah, contohnya ada di samping ini. Jadi post petition liabilities-nya $255. Kemudian ada allow claim subject to compromise itu 2.300. Total liabilities-nya itu jadinya 2.555. Kemudian dikurangi reorganization value sebesar 2.200. Jadi excess liabilities over reorganization value-nya itu 355. Nah, kelebihan kewajiban itu dibandingkan dengan nilai reorganisasi yang menunjukkan bahwa kondisi pertama untuk penerapan fresh start reporting itu telah terpenuhi. Jadi rencana reorganisasi itu menetapkan bahwa pemegang saham lama itu akan mempertahankan kurang dari 50% kepemilikan di perusahaan baru, sehingga kondisi kedua juga akan terpenuhi dan fresh start reporting dianggap layak diterapkan. Jadi ringkasan struktur permodalan yang baru itu ada di sebelah kanan ini. Jadi post petition liabilities-nya itu 255, tax payable-nya 150, current portion of senior debt dan due Desember 31 itu 100 dan seterusnya. Kemudian rencana tersebut itu disetujui oleh setiap kelas klaim dan disahkan oleh pengadilan kepailitan pada 30 Juni 2017. TIK Corporation ini akan mencatat ketentuan-ketentuan dalam rencana reorganisasi dan penerapan fresh start reporting pada pembukuan entitas lama sebagai yang ada di gambar samping kanan ini. Untuk fresh start reporting terakhir itu aset-aset TIK yang memiliki nilai wajar berbeda dari nilai tercatatnya pada 30 Juni 2017 itu akan diringkas sebagai pada gambar yang di samping kiri ini. Jadi ada inventory, fair value-nya sebesar 375, book value-nya 350, perbedaannya 25 dan seterusnya.
Dan juga untuk menyesuaikan aset TIK atas perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku, serta untuk mencatat penerapan fresh start adalah pada gambar di samping kanan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.